Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari Universitas Pamulang, jurusan Akuntansi S1, kelas 02 Sake 009. Di sini saya ingin menjelaskan. Baiklah, langsung saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika dan grafik. Fungsi logika pada Excel berguna untuk menguji apakah data memenuhi kriteria atau tidak. Anda bisa menentukan kriteria sendiri dalam pengujian. Pada rumus fungsi if, Anda bisa menentukan hasil yang diinginkan. Sementara pada fungsi and, or, dan not, Excel hanya akan menghasilkan true atau false dari hasil pengujian kriteria. Sekarang kita jelaskan dulu fungsi if. Fungsi if adalah fungsi yang berguna untuk menguji apakah suatu kondisi kriteria terpenuhi, kemudian menghasilkan suatu nilai jika benar dan nilai lainnya jika salah. Sebagai contoh, saya ingin mengetahui siapa saja dari kelima mahasiswa berikut yang lulus ujian. Di sini ada saya fotonya. Di sini saya sediakan. Baiklah, bisa dicek buat gambar yang ada di bawah. Syarat yang saya gunakan sebagai berikut. Nilai lebih besar atau sama dengan 7,5 maka lulus. Nilai kurang dari 7,5 maka gagal. Untuk menguji logika menggunakan fungsi if, silahkan ikuti tahap-tahap berikut. Di sini juga saya berikan gambarnya. Pertama, ketik fungsi if pada sel C2 sebagai berikut. Kemudian tekan enter. Kedua, untuk menguji nilai Putri, Budi, Dede, dan Ade, silahkan gunakan fitur autofill Excel untuk menyalin rumus atau fungsi secara otomatis. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut ya. Pada hasil tersebut, kita sudah mengetahui siapa saja yang lulus ujian dan tidak. Berikut saya jelaskan maksud dari fungsi if yang digunakan. Lanjut untuk yang kedua, yaitu fungsi and. Dapat berguna untuk menguji apakah dua atau lebih sel memenuhi syarat atau tidak. Jika Anda belum tahu apa itu kolom, row, sel, dan rang, dalam penggunaannya fungsi and hanya menghasilkan nilai true dan false, bukan kata atau nilai yang dapat Anda tentukan sendiri. Sebagai contoh, memiliki daftar hasil ujian MIT dan UAS mahasiswa seperti gambar berikut ya, teman-teman. Saya ingin mengetahui mahasiswa mana saja yang lulus ujian menggunakan kriteria. Jika nilai MIT lebih besar atau sama dengan 75 dan nilai UAS lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus, kurang dari itu maka gagal. Silahkan di sini ada tahap-tahapnya sebagai berikut. Untuk pertama, ketik fungsi and pada sel D2 seperti berikut. Untuk yang kedua, lakukan autofill Excel atau klik tahan, tarik seperti cara sebelumnya untuk menguji hasil ujian mahasiswa lainnya. Hasilnya dapat Anda lihat pada gambar selanjutnya. Anda bisa lihat hanya Putri yang memiliki nilai MIT lebih besar atau sama dengan 75 dan nilai UAS lebih besar atau sama dengan 70. Maka Excel memberikan nilai true sementara mahasiswa lain tidak memenuhi kriteria. Roland memiliki nilai MIT lebih kecil dari 75 atau tidak lulus kriteria, dan nilai UAS lebih kecil dari 70, tidak lulus kriteria, maka Excel memberikan nilai false. Budi dan Dede memiliki nilai UAS lebih besar dari 70 atau lulus kriteria, namun nilai MIT lebih kecil dari 75 atau tidak lulus kriteria, maka Excel memberikan nilai false. Sementara Ade memiliki nilai MIT lebih besar dari 75 atau lulus kriteria, namun nilai UAS lebih kecil dari 70, tidak lulus kriteria. Maka Excel memberikan nilai false. Berikut saya jelaskan maksud dari fungsi and yang digunakan.
Untuk selanjutnya masuk ke fungsi OR, dapat berguna untuk menguji apakah salah satu kriteria terpenuhi atau tidak sama sekali. Dalam penggunaannya, fungsi OR akan menghasilkan nilai true jika salah satu kriteria terpenuhi dan menghasilkan nilai false jika semua kriteria tidak terpenuhi. Saya menggunakan contoh yang sama dengan fungsi N. Perbedaannya terdapat pada kriteria, yaitu jika salah satu kriteria atau lebih terpenuhi, maka lulus. Jika semua kriteria tidak terpenuhi, maka gagal. Silahkan ikuti tahap-tahap berikut. Saya juga sertakan gambarnya ya teman-teman. Untuk langkah pertama, ketik fungsi OR pada sel D2 seperti berikut. Kedua, lakukan autofill Excel, klik tahan, kemudian tarik seperti cara sebelumnya. Hasilnya dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Anda bisa lihat hanya Roland yang memiliki nilai MIT lebih kecil dari 75 dan nilai UAS lebih kecil dari 70. Kedua kriteria tidak terpenuhi, maka Excel menghasilkan nilai false. Nilai ujian Putri memenuhi kedua kriteria, maka Excel memberikan nilai true. Sementara salah satu nilai ujian Budi, Dede, dan Ade memenuhi kriteria, maka Excel memberikan nilai true. Berikut saya jelaskan maksud dari fungsi OR yang digunakan. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke grafik ya teman-teman. Penjelasan grafik yang lain. Definisi grafik yaitu sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Ada juga pengertian grafik yang lainnya, yaitu merupakan suatu rangka untuk membentuk objek visualisasi tabel. Tabel yang terdiri dari angka-angka dapat disajikan atau dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Bisa dalam berbentuk garis, lingkaran, batang, dan lain-lain. Dan definisi yang ketiga yaitu gambaran dari pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis ataupun gambar. Grafik dibedakan menjadi 3 macam, di antara yaitu grafik batang, garis, dan lingkaran. Inilah jenis-jenis grafik dan contohnya. Grafik batang atau yang dikenal juga dengan sebutan histogram dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek. Grafik jenis ini merupakan grafik yang paling sederhana, sangat mudah untuk dipahami dan hanya menggambarkan data dalam bentuk batang. Panjangnya batang menggambarkan presentasi dari data, sedangkan lebarnya semuanya berukuran sama. Tetapi umumnya data yang dapat diperbandingkan tidak terlalu banyak. Maksimalnya hanya 8 data. Untuk lebih memperjelas perbandingan antara batang yang satu dengan yang lainnya, diperlukan warna-warna yang berbeda. Lihat contoh gambar sebagai berikut. Grafik garis pada umumnya sering digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Bisa dilihat juga pada gambar selanjutnya. Grafik lingkaran yaitu penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambaran naik turunnya data berupa lingkaran. Untuk menggambarkan presentasi dari nilai total atau nilai keseluruhan, bisa dicek foto tersebut. Tujuan pembuatan grafik yaitu untuk menunjukkan perbandingan informasi yang kualitatif dengan cepat dan sederhana. Data-data dalam bentuk uraian deskriptif yang ruwet dan juga kompleks bisa disederhanakan dengan menggunakan grafik. Jadi teman-teman, jika sebuah grafik sulit dibaca atau dipahami, berarti akan kehilangan manfaatnya yang berharga. Fungsi grafik yaitu untuk menggambarkan data-data dalam bentuk angka data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangannya serta perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Jadi dapat disimpulkan fungsi grafik menggambarkan data kuantitatif dengan teliti, menerangkan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematika dengan menggunakan data-data yang komparatif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.